Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, kaif halukum jami'an fi hadhi sobah ya akhi, ya ikhwah? Alhamdulillah khair insyaallah. Usikum binafsi wa iyyakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi senantiasa saya sampaikan di setiap acara, setiap kegiatan, selalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai para jamaah Asy-Syifa, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman Islam. Karena kita ini adalah camat. Apa camat? Calon mati, hafal semua. Tetapi terkadang amalan kita tidak mencerminkan apa yang seharusnya orang yang mati lakukan. Kita di dunia ini cuman numpang minum katanya. Numpang minum atau ke ibnu sabil, sebagaimana seorang yang sedang melakukan perjalanan. Rasulullah, usiaku dan usia umatku kahada ini, seperti ini. Beliau menunjukkan dua isyarat. Apa dua? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di usia 63. Kita sekarang usianya berapa? Bonus tadi. Kalau ada bonus. Kalau nggak ada bonus, malah kalau dikurangin bagaimana Pak Haji? Nggak nyampe 60 bagaimana. Makanya senantiasa kita dalam segala hal kegiatan niatnya itu yang pertama akhirat. Kalau niatnya akhirat, niscaya dunia akan mengikuti. Namun kalau niatnya dunia, akhirat tidak akan mengikuti. Akhirat tidak akan dapat. Kata petani, kalau saya nanam padi, rumput tumbuh. Tapi kalau saya nanam rumput, padi tidak tumbuh. Karena padi itu perlu bibit, perlu ditanam. Sedangkan rumput cukup ada lahan basah, mesti ada rumput. Maka kita hidup di dunia, jangan takut tidak makan. Di mana nafas kita ada, rumput itu akan tumbuh. Artinya apa? Rezeki Allah itu akan ada. Ya. Rizki Allah itu akan ada. Terkadang ini kita mendefinisikan syirik itu tatkala kita menyembah patung, tatkala kita menyembah berhala. Padahal kita takut besok tidak makan itu juga syirik. Karena apa? Kenapa? Karena tidak yakin dengan kuasa Allah. Orang yang tidak yakin dengan kuasa Allah itu namanya syirik, musyrik. Jadi hati-hati ini ya. Dulu saya waktu sebelum nikah ini datang dari Mesir, nggak tahu dunia Jakarta. Saya tanya ke istri, nanti ketika saya ketika saya menikah, kamu mau kasih makan apa? Kata saya, nanya istri.
Karena mungkin istri ngebetikah, dia mengatakan demikian, Mas Agus, saya yakin setiap mata yang terbangunkan di waktu subuh, rizkinya sudah ada di setiap jalan. Artinya yang penting kita jalan aja mesti ada rizkinya. Mau jual kerupuk ya kan, di pinggir jalan. Mau apa, mijit, bisa pinggir jalan. Yang penting teknis dan kepercayaan. Itu. Saya terkadang juga takjub terhadap binatang yang melata itu. Melata ya. Ada katak. Dia hidupnya di lumpur. Padahal makanan dia itu bukan ikan. Nyamuk. Ada ular, ada cacing, itu dapat makanan. Masa ya kita yang punya kaki punya tangan ini nggak yakin? Jadi itu ya, jangan takut tentang rezeki Allah. Meskipun mata kita ini tidak melihat, tetapi hati kita itu, nurani kita yang lebih penting daripada itu. Banyak orang yang matanya melihat tetapi hatinya buta. Berbahaya mana? Hati buta dengan mata buta. Hati buta. Dan alhamdulillah di Al-Azhar itu masih banyak dokter, syekh yang memang buta. Tetapi di Al-Azhar tidak ada dokter, syekh yang hatinya buta. Tidak ada. Saya tidak pernah menemukan ada dokter Al-Azhar yang hatinya buta. Kenapa? Karena dokter di Al-Azhar itu rata-rata beliau itu karena memang dia dididik sejak hadona ya, sejak TK, jadi TK, SMP, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu gratis. Syaratnya hafal Quran. Syaratnya hafal Quran untuk sampai kuliah gratis. Kemudian setelah menjadi orang, beliau mengabdi di Al-Azhar dan dibayarnya seikhlasnya. Padahal kayak misalnya Yusuf Qaradawi, kalau ngajar di mana-mana mau dibayar berapapun orang akan senang. Sekali Jum'ah ngajar di mana-mana gak dengan uang bagi mereka. Karena jam mereka itu sudah ya, kalau di Indonesia UAS lah. Tapi kalau UAS kan masih luar lingkup Indonesia. Kalau sekali Jum'ah dan lain-lain itu kan dunia. Yang Indonesia aja kita, apalagi luar lingkupnya dunia. Insyaallah sebagaimana agenda kita, pengajian hari ini adalah kajian kita. Kajian kita Bulughul Maram. Kenapa? Kenapa tidak pengajian bebas? Karena kalau pengajian kitab itu ada target pencapaian. Oh, saya sudah khatam Bulughul Maram. Karena adinu biriwayah. Agama itu disampaikan dengan riwayat. Ini Ustadz Agus ngajinya di mana? Nah, ngajinya di sini, lulusan ini. Nah, itulah agama. Karena kalau kita belajar, bisa saja kita belajar melalui Google hukum sholat, hukum wudhu, maka kita tidak tahu penulisnya siapa. Penulisnya siapa, disampaikan oleh siapa, gurunya siapa. Maka di Asyifa ini agar tadi yang dikatakan oleh Pak Haji ada target pencapaian, maka kajiannya adalah kajian kitab. Kitabnya kita pilih Bulughul Maram. Karya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kakak kelas saya di Al-Azhar. Beliau juga Al-Azhari. Beliau nulis buku yang fenomenal yaitu Fathul Bari, syarah dari Sahih Imam Bukhari. Masya Allah. Yaitu Al-Azhar zaman dulu. Kalau Al-Azhar angkatan saya kayak gini, dapatnya kayak gini sisa-sisanya itu. Tidak bisa nulis, baca saja. Semoga apa yang kita baca ini mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas babu sholat at-tatawwu, sholat sunnah. Ya. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa sholat wajib itu tidak ada pahalanya.
karena sudah kewajiban. Maka yang dapat pahalanya itu misalnya berjamaahnya, karena jamaah itu sunnah. Kalau sholatnya enggak, karena kewajiban. Nah, yang dapat pahala plus lagi adalah sholat sunnah, karena sholat sunnah tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Maka barang siapa yang melakukan akan mendapat nilai plus. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, an Rabi'ah ibnu Malik, ya. An Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami, dia menceritakan, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, sal, mintalah. Nih kalau sampean disuruh mintalah satu permintaan, sampean minta apa kira-kira? Duit yang banyak. Apa? Sehat, duniawi semua ya permintaannya ya. Kalau kita motivasinya duniawi, maka kita akan mendapatkan dunia. Dunia itu sedikit. Dunia itu dari dana, artinya dekat. Ya, dana. Punya dana berapa lu? Nah, berapa? Dananya berapa? Ya terbilang kalau dana itu, iya kan? Dana itu terbilang. Maka sahabat yang ditanya ini, kita perhatikan. Fakultu, maka saya katakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya menginginkan berada di sampingmu di surga. Nah, ini visioner. Ini kalau orang visioner mesti mintanya mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kenapa? Karena dunia itu terbilang dari angka 1 sampai angka sekian, sedangkan di surga adalah apa? Abadan abi. Kalau misalnya ibu disuruh rumah ngontrak atau rumah sendiri, pilih mana? Sendiri. Kita ini di sini ngontrak kita. Nanti ketika kita meninggal, kasihkan ke anak. Gantian kita di sini. Anak kita juga demikian, meninggal dikasih anaknya lagi, estafet hidup di dunia itu. Maka Rabi'ah ini jawabannya visioner. Tidak mementingkan dunia, karena dunia itu adalah dana. Dana itu terbilang. Nih Pak Haji beli kamera berapa nih? 2.900.000. Dananya terbilang 2.900.000. Nih Pak Haji kemarin bayar listrik berapa? 150.000. Dananya terbilang. Tapi surga itu tidak terbilang. Maka jawaban sahabat ini, fakultu as'aluka, saya meminta kepadamu murafaqatak fil jannah, di surga. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, qala au ghairu dzalik, ada yang lain enggak? Fakultu, maka saya jawab lagi, huwa dzaka, udah cuman itu aja. Cuman itu aja. Wa ma min dabatin fil ardi illa rizquha 'ala Allah, ya. Dan tidak ada makhluk yang melata di dunia ini akan mendapat rezeki dari Allah. Itu ada jaminan. Jaminan rezeki itu sudah ada. Makanya kalau ditanya permintaanmu apa? Jangan minta dunia, karena dunia itu sudah dijamin. Batasnya, ukurannya itu sudah ditentukan. Kita mau menjadi milionerkah? Kita mau menjadi konglomeratkah? Atau kita mau menjadi orang melaratkah? Itu adalah sudah ditentukan. Sifat Allah itu Rahman dan Rahim. Rahmannya begini, Allah itu memberikan segala keistimewaan kepada makhluknya.
Allah itu memberikan kebutuhan kepada seluruh makhluknya. Entah dia kafir, entah dia Yahudi, entah dia Nasrani, entah dia musyrik, entah dia jamaah asyifa, sama-sama makan. Sampai pada makan gak sehari? Makan. Sepiring kan? Iya. Orang yang kaya raya itu justru makannya kurang dari satu piring. Percaya? Percaya sama saya? Hah? Saya menyampaikan fakta ini. Orang kaya itu justru mau makan itu susah. Artinya sama nih, kita makan, orang kaya juga makan. Kita minum gak? Orang kaya juga minum. Cuman kalau kita minumnya seadanya, kalau mereka adanya. Tapi kan yang penting minum. Kita tidur gak? Di kasur gak? Ada bantalnya gak? Orang kaya juga sama. Tidurnya satu badan apa dua badan? Sebadan. Tempat tidur semewah apapun yang ditempati adalah sebadan. Gak mungkin dia tempatnya mewah jadi tidurnya 5 badan, jadi gemuk, jadi lebar itu. Gak mungkin itu. Jadi orang kaya dengan orang miskin itu ya sama. Itu sifat Rahman Allah. Itu yang dimaksud dengan sifat Rahman. Makanya dalam kitab tasawuf itu tidak ada bab kikir, tidak ada bab bakhil, adanya bab tamak. Adanya bab tamak. Karena begini, ibu pernah nggak menganggap Rhoma Irama itu pelit? Enggak. Kenapa nggak dianggap pelit? Nah, tapi pernah nggak nganggap saudara pelit? Pernah. Karena apa? Karena kita mengharap tomak karena kita memiliki sifat tamak. Makanya dalam bab tasawuf itu, kitab-kitab tasawuf tidak ada bab bakhil, adanya bab tamak. Karena kalau seandainya kita tidak memiliki rasa tamak, tidak mengharap kepada selain Allah, maka tidak ada orang bakhil. Kita tiap hari ketemu orang-orang lewat di jalan itu, ya kan? Pernah nggak lihat itu bakhil tuh, enggak bakhil gitu. Justru orang yang sering ngasih kita, orang yang sering nolong kita, justru kita katakan bakhil. Karena apa? Karena ada satu permintaan yang tidak terpenuhi. Gitu. Nah, maka motivasi kita itu sudah menjadi seharusnya adalah akhirat. Karena kalau kita menjalani hidup ini dengan motivasi yang jelas, tadi kata Pak Haji dibilang gitu, kita harus punya tujuan yang jelas, akhirat. Itu semuanya akan ngikut. Semuanya ngikut. Tatkala Allah sudah ridho terhadap kita, jangankan makhluk di bumi, makhluk di langit pun akan ikut ridho. Jadi begitu Bu ya, Bapak, Ibu-ibu. Ya, selamat datang di dunia kegelapan katanya, Masya Allah. Dalam ini. Iya. Tapi saya alhamdulillah masih bisa melihat wanita cantik, masih bisa melihat pemandangan yang indah. Dan sesuatu yang indah yang kita inginkan tidak bisa kita menangkan, itu lebih menyakitkan, Pak. Lebih baik tidak melihat. Tawarin nggak mau? Nggak mau nolak. Saya teruskan ya. Kata Rasulullah, ada yang lain nggak? Dijawab oleh Rabi'ah, wa ghairta. Fakultu huwa dzaka. Udah itu aja ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengajarkan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolonglah akan daku buat dirimu dengan memperbanyak sujud. Nah, jadi
untuk menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, syaratnya cuma satu, sujud. Berarti kita harus ini dong, harus banyak sujud. Ya, harus banyak sujud dan pengaruh sujud. Orang untuk apa sujud tiap hari tapi ke tetangga jahat? Orang sujud untuk apa? Kalau ternyata sombong. Karena sujud adalah melambangkan bahwa diri kita memiliki satu sesembahan, melambangkan bahwa diri kita adalah hina, melambangkan diri kita adalah rendah. Yang tinggi apa? Allah. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, fatalaqqa Adama min rabbih, apa yang diajarkan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam. Karena pada dasarnya orang yang melakukan maksiat adalah karena kita itu tidak merendahkan diri kepada Allah. Pada dasarnya, sehingga nafsu yang ada di dada mengalahkan rasa takut kepada Allah. Ini ada satu cerita. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam diajak oleh Siti Zulaikha untuk melakukan perbuatan maksiat, seandainya Allah tidak memberikan burhan, ya, menampakkan ayat-ayatnya, maka Nabi Yusuf alaihissalam pun mengikuti. Wahammat bihi wahammat biha. Jadi apa nih hammat? Hasrat yang tinggi. Jadi siapa? Zulaikha berhasrat, Nabi Yusuf pun berhasrat. Karena Nabi Yusuf pada waktu itu adalah di mana usia lagi matang, lagi itu pertumbuhan. Kalau laki-laki itu pubertas, dia mudah untuk diajak untuk sesuatu yang maksiat. Kalau bahasa kita adalah puber, kalau anak dalam istilah Muslim adalah baligh. Jadi lagi tinggi-tingginya. Makanya Zulaikha tertarik, Zulaikha berhasrat, Yusuf pun berhasrat. Maka Allah memberikan satu tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah Allah menampakkan beberapa ayat-ayatnya. Dalam sebuah riwayat bahwa Allah itu menampakkan wajah Bapaknya. Wajah Bapak. Ditampakkan wajah Bapak. Orang yang sekian lama tidak bertemu, orang yang sekian lama dirindukan, dimunculkan tatkala hasratnya memuncak. Malulah dia. Karena salah satu sifat dari Rasul itu mesti pemalu. Nabi Muhammad. Kemudian sifat dari para sahabat itu diantaranya pemalu. Contohnya Utsman. Sampai malaikat sendiri malu tatkala bertemu dengan Utsman. Karena beliau sangat pemalu. Ya. Bikathratis sujud. Maka dalam sebuah riwayat itu dijelaskan bahwasanya Allah itu mengharamkan neraka terhadap orang yang sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu rahmah man arada min ahlin nar amarallahu al-malaikah ayyukhriju man kana ya'budullah fayukhrijuhum wa ya'rifunahum bi athari sujud wa harramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan apabila di akhirat nanti Allah itu memberikan rahmat kepada seseorang, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, keluarkan dia dari neraka. Barang siapa orang yang beribadah kepada Allah dan dia terdapat bekas sujud, maka neraka diharamkan atasnya memakan bekas sujudnya. Nah, pertanyaannya, neraka tadi sudah makan dulu atau sudah nyicipin atau belum dimakan? Kayaknya sudah dimakan. sudah dijilat-jilatin sama neraka, baru oh kok ada rasa-rasa sujud nih. Nah, keluar. Maka itulah pentingnya sujud.
Bukan hanya sujudnya, tetapi bekas dari sujud. Apa itu bekas orang yang sujud? Tawadu, qanaah, amanah. Kemudian hatinya penuh dengan rahmah. Sifat-sifat Allah itu harus kita tiru. Ya, sifat-sifat Allah itu harus kita tiru. Karena kita ini kan ruh yang kekal. Kita ini ruh yang kekal, ditiupkan oleh Allah. Allah meniupkan terhadap diri kita. Makanya ruh itu dia sifatnya kekal, tidak rusak. Yang rusak itu jasad kita. Maka sifat-sifat yang ruhi harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus kita tinggalkan sifat keduniawian. Tapi kan orang perlu kerja, Ustaz. Siapa bilang Islam melarang orang kerja? Namun kerja itu harus berdasarkan undang-undang. Yang pertama apa? Undang-undang syariat. Jual beli boleh, riba tidak boleh. Maka lakukan jual beli. Mencuri tidak boleh, kuli boleh. Kuli boleh ya? Boleh gak kuli? Boleh. Maka mencuri ditinggalkan, kuli batu bangunan, kuli pinggul lakukan. Tapi kan gak bisa kaya-kaya. Memang semua pencuri itu kaya? Memangnya semua pencuri itu kaya? Gak semua pencuri itu kaya. Pencuri yang kaya itu orang yang pinter. Pinter apa? Pinter ngambil yang banyak, pinter tidak ketahuan. Ngambil yang banyak kalau ketahuan ya sama saja kan, ditangkap-tangkap juga. Dimiskinkan juga. Maka lebih baik kita berpegang teguh kepada sesuatu yang nasi. Apa nasi? Bukan beras nasinya, tapi sesuatu yang syariat. Ya. Yang kedua itu ada norma bersosial. Misalnya begini, orang kalau ketemu orang salam, maka salam, karena itu bisa mendatangkan rezeki. Orang kalau tetangganya lagi kesusahan, tolong, bantu dia. Suatu saat dia akan memberi jalan rezeki. Orang kalau misalnya berlebihan, keluarkan sedekah. Maka keluarkan. Sedekah kan bagian dari Islam. Itu orang Nasrani pada bersedekah. Dan dia karena sedekahnya dia dikenal, dia di-endorse. Maka dia akan mendatangkan rezeki. Maka sejauh mana kita ini mencari peluang yang luang, ya, mencari peluang yang luang. Karena orang yang diminta oleh Rasulullah doanya makbul itu diantaranya adalah Qais Al-Qarni. Jadi Qais Al-Qarni itu kan yang kita kenal sehari-hari, cerita-cerita beliau anak yang taat. Iya, memang dia anak yang taat. Tetapi ada satu hal yang beliau istimewa dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, dibanding Abu Bakar, dibanding Utsman, dibanding sahabat-sahabat yang lain. Dia tidak pernah memakan barang yang akan dimakan saudaranya. Tapi beliau makan sisa yang ada di tempat sampah. Itu Qais Al-Qarni. Jadi kalau misalnya ada mangga mateng, dia gak makan dia. Gak mau makan dia. Kenapa? Takut ada orang yang mau makan. Gitu. Masya Allah. Orang dulu tuh gitu. Wali-wali Allah tuh gitu. Wali-wali Allah tuh gitu. Dan dia memakan yang sudah dimakan. Sudah dibuang. Baru dia makan. Kayaknya sering kita menemukan cerita-cerita Kiai Fulan jasadnya utuh dikubur sekian tahun. Kiai Fulan jasadnya masih utuh dikubur sekian ratus tahun. Itu bisa saja terjadi. Karena pada hakikatnya yang dia makan bukan bumi, tetapi adalah
saripati dari bumi. Apa saripati dari bumi? Dalam sebuah syair disebutkan idza niltu minka mudah fal malu hayyun fa inna fawqa turab turab. Apabila saya dapatkan kasih dan sayangmu Allah, fal malu hayyun, maka apalah arti harta? Fa inna fawqa turab turab, karena segala sesuatu yang di atas bumi akan kembali ke bumi. Maka yang dilakukan oleh ulama, oleh apa? Beliau hanya memakan sesuatu yang niscaya adalah rizki yang sudah bersih. Zakatnya, caranya, apanya, itu sudah melalui sapi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengedepankan adat. Dari tadi syariat, kemudian hukum sosial, hukum positif maksudnya, kemudian yang terakhir adalah adat. Al-adatu muhakkam. Adat itu bisa menjadi hukum. Adat itu bisa menjadi hukum. Adatnya orang sini bagaimana? Ya, adatnya orang sini misalnya lebaran kirim-kiriman. Jangan sampai kiriman gak ada dalilnya. Kirim-kiriman lebaran gak ada dalilnya. Rasulullah gak ini. Ya akhi, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiah maka akan timbul rasa cinta. Ya kan? Saya lagi gak suka nih sama Pak Mariono. Tiba-tiba Pak Mariono bawa parcel. Luntur gak rasa gak sukanya? Luntur. Saya lagi gak suka nih sama Bu Asmina. Tahu-tahu Bu Asmina kirim parcel. Luntur gak? Luntur. Jadi suka, jadi cinta. Alhamdulillah Bu Asmina. Lebaran gak ada yang ngirim, ternyata Bu Asmina seorang yang ngirim. Akan dikenang sepanjang sejarahnya. Dulu waktu saya susah, lagi lapar-lapar, buka puasa gak ada yang dimakan. Bu Asmina kirim parcel, alhamdulillah. Nah, maka timbullah rasa cinta. Dan itu sudah menjadi adat. Maka lakukan. Karena dari yang kebiasaan-kebiasaan itu akan menghasilkan nama baik. Nama baik akan menghasilkan, jangan bilang pencitraan, Pak. Saya karena setiap muslim itu harus mempunyai citra. Jadi jangan bilang itu, itu pencitraan. Jangan bilang gitu. Orang baik kok dibilang pencitraan. Kalau baik dibilang pencitraan, kalau jahat dibilang apa? Oh jujur dia orangnya. Ada apa adanya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada apa? Ishadu bi anna muslim. Saksikan bahwa saya adalah seorang muslim. Saksikan bahwasannya kita ini adalah seorang muslim. Muslim itu apa? Tetangganya itu selamat dari kejahilan kita. Tetangganya itu selamat dari lisan kita. Tetangganya itu selamat dari kejahatan kita. Itu adalah muslim. Ya, ishadu bi anna muslim. Tetangga harus tahu bahwa saya ini seorang muslim. Jadi kalau ada orang baik kayak gitu jangan dibilang pencitraan ya. Ntar gak ada orang baik lagi. Gak ada orang baik di dunia ini. Jahat semua. Yang baik dibilang pencitraan, yang jahat dibilang apa katanya? Oh itu murni ya. Aduh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada sahabat yang meminta untuk menjadi teman surga nanti, beliau mengajarkan sujud, diperbanyak sujud, baik sujud dalam makna gerakan dan makna sosial. Ya, jangan sampai kita habis sujud kemudian nyuri sendal. Pilihlah yang terbaik. Pulang dari masjid, pilihlah yang terbaik, buang yang buruk. Itu juga agak benar juga itu. Ya, punyamu kau ambil, punya orang jangan kau ambil, gitu ya. Baik. Hadis selanjutnya, An Ibnu Umar qala, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla subhi muttafaqun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan
Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat keduanya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wa raka'ataini ba'dal jum'ah fi baitihi. Ya. Jadi dari Ibnu Umar qala, saya hafaz. Ya. Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya selalu menjaga asyarah rakaat, 10 rakaat. Kita hitung ya. Rakaataini qoblal duhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumah. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat muttafaqun alaih, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi berapa tadi? 10 ya. Sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. 5 waktu ya. 5 waktu dikali 2 menjadi 10. Walil Muslim, kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Dan bagi Muslim, apabila terbit fajar, tidak sholat melainkan 2 rakaat yang ringan. Jadi, ketika terbit fajar, ini maksudnya adalah sholat sebelum subuh. Ya, sholat sebelum subuh. Khafifataini, 2 yang ringan. Jangan panjang-panjang sebelum sholat qobliyah subuh itu jangan panjang-panjang, karena subuh itu cepat waktunya. Janganlah baca surat Al-Baqarah. Boleh surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, Allahu akbar. Ya, jangan pendek-pendek itu juga ya. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ghada itu sarapan. Waktu pagi. Ghada artinya itu pagi, subuh. Jadi Aisyah ini istri Rasulullah yang paling cantik, paling muda, dan solehah. Ya, kalau paling solehah, istri Rasulullah itu pilihan semua. Ya, paling cantik dan paling muda itu sudah jelas. Tapi kalau solehah, rata-rata solehah semua. Beliau melakukan sholat sebelum duhur 4 rakaat. Jadi boleh melakukan sebelum 4. Tadi kan disebutkan 2 ya, 2 semuanya. Ada yang Aisyah melakukannya 4. Berarti itu boleh melakukan yang 4. Karena hadis itu yang sudah saya sampaikan, ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis qauli apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui lisannya. Hadis fi'li perbuatan Rasulullah yang diceritakan oleh sahabatnya. Ya kan? Kemudian hadis takriri yang dilakukan para sahabat tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Itu hadis takriri. Maka perbuatan Aisyah adalah hadis takriri. Karena Rasulullah tidak mencegahnya, tidak menegurnya, tapi membiarkannya. Wa anha qalat, dan dari Aisyah berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'im minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri. Dan dari Aisyah, tidak ada Nabi memperhatikan
sholat sunnah lebih daripada memperhatikan 2 rakaat fajar. Jadi qobliyah fajar itu Rasulullah sangat memperhatikan. Sangat. Di bab yang lain, di bab mawaqit itu ada cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Ummi Salamah, istrinya. Kemudian Rasulullah tatkala selesai sholat asar kan tidak ada sholat ya, tidak ada sholat setelah asar. Rasulullah kembali ke rumahnya istrinya, kemudian sholat 2 rakaat. Kaitannya, ya Rasulullah sholat apa? Saya sholat qobliyah subuh karena belum melakukannya. Kenapa? Karena itu sangat penting. Kemudian ditanya, apakah saya boleh mengqodonya? Tidak. Berarti itu adalah khususiyah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ummi Habibah ummil mu'minin qalat sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul man sholla 12 rakaatan fi yaumi wa lailatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Tadi 10 rakaat, sekarang 12 rakaat. Dari Ummi Habibah ummil mukminin qalat, ibunya orang-orang mukmin, beliau berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla itnata asyara rakaatan, barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumihi pada satu hari, walailati bunyalahu bihinna baitun fil jannah, siang dan malam 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya surga membangunkan surga di akhirat kelak. Rawahu Muslim wa fi riwayah tatawwu'an, dan pada riwayat Muslim disebutkan sholat tatawwu. Ya. Maka tadi hadis yang tadi 10 bilangannya apa adalah, masih ingat yang 10 tadi? 2 rakaat sebelum duhur, setelah duhur, maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Ya, itu ya, ingat ya, itu yang 10. Maka yang 12 versinya adalah Walid Tirmidzi nahuhu. Karena yang 10 tadi dia masuk ke kategori tidak dimakan api neraka. Nah, sekarang yang 12 dibangunkan surga. Nah, bagaimana ciri-cirinya nih? Walid Tirmidzi nahuhu wa zada arba'an qabla duhri. Baik, tambahannya tadi adalah 4 rakaat sebelum duhur. Ya. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla sholatil fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar. Jadi tambahannya itu 4 rakaat ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah ummul mukminin di masa hidupnya Rasulullah. Jadi ini sudah matuk ini. Kalau 2 rakaat sebelum duhur itu hanya terbebas dari api neraka, tapi kalau 4 rakaat sebelum duhur maka dia akan dibangunkan surga. Ini saya sering memperhatikan orang kalau berdoa begini, dibangunkan istana. Ya. Kalau di sana kan sebutannya bait itu rumah. Karena kita biasanya kalau bagus jadi istana, ya oke lah kita terjemahkan istana. Entah itu, iya bolehlah kalau istana. Kalau kita nanti di sana jadi raja, ya kita jadi istana namanya. Tapi kalau di sana kita juga sebagai rakyat biasa ya rumah juga kan. Karena istana identik dengan raja. Tapi kita nanti jadi raja apa jadi apa? Nggak tahu ya. Ya kalau penghuni berarti surga. Apa berarti rumah. Kalau raja berarti, nah, karena iman kita kayaknya penghuni aja kayaknya ya.
Masa iya kita ngalahin Nabi, ngalahin syuhada, kita kerjaannya cuman kayak gini-gini aja ini. Dengerin ceramah, kemudian kalau kekurangan masih ngeluh. Makanya orang mengeluh itu ciri dari keimanan. Mengeluh itu ciri dari keimanan seorang. Makanya para ulama, para kekasih Allah, sesusah-susahnya mereka, dia itu mesti tertawa, terbahak-bahak. Saya pernah dengar ceritanya Abu Hurairah. Abu Hurairah tuh dia pakaian cuma satu. Saya kemarin kesini ke rumah Pak Baharudin. Pak Baharudin pakai baju gamis bagus. Sekarang pakai bagus. Ini jauh kemana-mana dengan Abu Hurairah Pak Baharudin ini. Tapi Abu Hurairah itu, tatkala dia ketemu dengan teman-temannya, dia tertawa. Dan tatkala dia ingat akhirat, dia menangis. Jadi sahabat itu dia kadang nangis, kadang ya bukan punya kepribadian ganda, tapi memang gitu. Jadi tatkala dia lagi ketemu dengan orang muslim, ketemu ketika mendapati hal-hal yang menakjubkan dari ciptaan Allah, dia tertawa. Atau mensifati Allah itu dia tertawa. Lah bagaimana mensifati Allah kok nggak bahagia? Orang kita kalau cerita, tadi saya nonton film bagus banget, semangat banget. Masa mensifati Allah itu enggak gitu? Tadi saya lihat Mercy bagus banget rodanya, mengkilap. Kayak lihat aja. Masa ya kita mensifati Allah enggak semangat? Makanya sahabat itu ya dikatakan ada salah satu sahabat kalau enggak Umar, Abu Bakar itu. Umar ya. Beliau kalau nengok habis sholat ke sebelah kanan dia tersenyum. Sebelah kiri menangis. Sebegitu. Dan nanti saya yakin nanti sampean-sampean di usia 60 ke atas itu akan mudah menangis. Kenapa? Karena hati kita itu sudah mulai lembut. Jadi orang yang mudah menangis itu bukan cengeng, tapi lembut. Bapak saya itu sekarang umurnya sudah 70-an, 70 ya. Waktu muda jangankan menangis, pendiam banget. Saya itu tidak pernah dimarahin sama bapak saya. Tidak pernah. Jadi bapak saya itu kalau misalnya mau marahin anak, dia ngomong ke ibu. Itu si Agus jangan suka nongkrong-nongkrong. Dia nggak pernah ngomongin ke saya, nggak pernah nyuruh, nggak apa-apa. Nanti ibu, Gus, apa malu kamu nongkrong dari pesantren kok nongkrong di jalan? Udah, saya langsung meskipun nggak dimarahin, saya langsung berhenti. Tapi nggak lihat menangis. Tapi sekarang dia dikit-dikit nangis. Kita foto kumpul-kumpul, nangis dia. Lihat foto anak-anaknya kumpul tuh nangis. Kemudian lebaran itu salaman-salaman nangis. Itu orang kalau sudah tua, sudah apa itu akan mudah menangis. Nanti sampai akan merasakan semua. Allah alam kalau mudah tersinggung. Tapi yang jelas biasanya kalau hatinya lembut, beliau penuh kasih sayang. Ya, penuh kasih sayang. Iya. Kalau yang masih muda-muda hatinya lembut berarti sensitif, ya kan? Kalau masih muda, orang yang sensitif itu biasanya mudah tersinggung, mudah marah, mudah apa. Itu berbeda dengan orang yang hatinya lembut. Orang Nabi itu hatinya lembut banget, Abu Bakar itu hatinya lembut banget. Nabi itu jangankan dibaikin, dijahatin aja tetap baik, tetap lembut. Berarti kan nggak sensitif ya. Kayak Abu Bakar itu ketika meninggal itu yang kesel Umar. Umar tuh kesel. Ya Abu Bakar, kamu kok baiknya kok terlalu. Saya susah ngikuti kamu. Makanya di Al-Quran itu kan disebutkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah, teladan. Ya kan? Bukan contoh. Teladan sama contoh beda ya? Atau mumasilah. Kalau artis kan mumasilah kan? Mumasil. Artinya dia yang memerankan. Tapi Al-Quran menggambarkan uswah, teladan. Karena kalau mumasil, dia harus sama dia. Harus sama.
Misalnya Rhoma Irama memerankan Jakaswara. Ya dia kan harus berlagak kayak Jakaswara kan, main gitar, main kuda, berantem apa. Dia harus seperti itu. Oh. Karena di rumah kita ini ada fansnya ini. Kebetulan ini. Gitu. Misalnya Berry Prima memerankan Jagat Tingkir, dia harus seperti Jagat Tingkir, naik apa, harus sama pakaiannya, bajunya itu harus sama. Tetapi Al-Quran menggambarkan tentang Rasulullah terhadap kita adalah apa? Kita terhadap Rasulullah adalah qudwah. Artinya ya kalau bisa diikuti, ya diikuti sepenuhnya, kalau nggak bisa, ya sebisanya. Misalnya Rasulullah kulitnya putih, kita hitam, masa kita harus operasi kulit? Ya kan enggak? Misalnya Rasulullah jenggotnya bagus, kita jenggotnya cuman Pancasila. 5 helai maksudnya. Masa aja kita harus tanam jenggot? Kan enggak kan? Nah, maka itu kita bisa mencontoh Rasulullah sebisanya. Rasulullah sholat malam itu sampai berdarah-darah, bacanya Al-Baqarah, kemudian Al-Maidah, Al-Imran, An-Nisa. Kita kalau cuman bisa awal Al-Imran, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kemudian penutup surat di Al-Quran, Binas, ya udah baca itu, bisa cuman itu. Yang penting kan Al-Fatihah surat pertama, surat kedua Al-Baqarah di awalnya, ditutup dengan surat An-Nas. Lumayan itu. Yang penting kan jangan ditinggalkan semua. Oh saya nggak bisa meniru Rasulullah, tinggalkan dulu, jangan. Sebisanya. Makanya aduh Masya Allah. Saya heran kalau ada orang Islam yang tidak masuk surga, itu heran saya. Apalagi Asyifa ini, warganya ini harus reoli di surga. Kenapa? Ya karena hidup di dunia udah gelap, masa di akhirat sengsara. Ya kan? Harus bahagia ya, harus bahagia. Hidup itu harus bahagia. Karena ciri-ciri orang soleh itu selalu bahagia. Ciri-ciri orang soleh itu selalu bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia menerima apa adanya. Orang yang susah itu karena dia tidak bisa menerima keadaannya. Itu susah. Kayak tadi saya bilang, Pak Haji ini dibanding dengan Abu Hurairah itu kemana-mana. Abu Hurairah itu gak punya rumah. Rumahnya itu tinggal di masjid. Masjidnya itu dia tidak ada temboknya. Temboknya dari pelepah kurma di atas doang, biar gak panas. Sampingnya makan angin, dan dia tidurnya di situ. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis dari jalur Abu Hurairah, karena beliau tinggalnya di samping rumah Rasulullah. Saya pernah baca ada seorang dokter yang mengkritisi tentang hadis-hadis dari Abu Hurairah. Di antaranya yaitu waktu Abu Hurairah itu kalau nggak salah masuk Islamnya setelah Fathul Makkah. Tapi dia paling banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan Umar, Abu Bakar, Ali itu orang paling cerdas itu, iya kan? Cerdas Ali itu. Tapi sedikit meriwayatkan hadis. Padahal dia orang yang masuk Islam pertama kali di kalangan sahabat, anak-anak, di kalangan anak, remaja. Dia pertama kali, tapi dia tidak banyak meriwayatkan hadis. Nah Abu Hurairah, kenapa? Karena Abu Hurairah tidak memiliki kepentingan dunia. Dagang dia nggak dagang, baju dia nggak nyuci, orang cuma satu bajunya, nyapu nggak nyapu rumah, orang nggak punya rumah, ya paling nyapu masjid, kadang bersihin, nunggu Rasul datang bawa makanan kadang. Udah gitu kerjaannya, habis itu dengerin Rasul ngomong, ya gimana nggak hafal? Lah kita suruh baca Quran, masih ngurusin mic, ya nggak hafal-hafal. Ya nggak hafal-hafal. Makanya berbeda ya. Aslinya sebenarnya kita ini sebenarnya bisa semua untuk menjadi seseorang, tetapi kecenderungan kita. Nah, kita tidak bisa menyalahkan kecenderungan. Ada orang yang kecenderungannya ini, karena Islam itu kan agama yang apa? Agama yang harus ada di mana-mana. Jangan sampai kita semuanya tukang ceramah semua. Nanti rebutan mic. Mic-nya mati gak ada yang bisa benerin. Ya harus ada yang bisa megang mic, ya kan? Harus ada ekonom. Harus ada tukang pijit.
Misalnya capek-capek, pusing kepala, mikiri ekonomi, datang ke Asyifa, sembuh, ya kan? Pegel nih habis keluar kota, datang ke Asyifa. Biarkan mereka kerja dengan pikiran, kita kerja dengan pijitan. Yang gitu. Jadi begitu ya, Bu Asmina ya. Jadi gitu Bu Asmina, Bu Asmina jangan berkecil hati. Biar gelap tetap sombong ya. Iyalah, isyhadu bi anna muslim. Saksikan bahwa saya seorang muslim, orang yang baik. Hadis selanjutnya, tadi saya mantap. Oh ya. Wa anha qalat lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raqatil fajri. Nah, ini sudah dibaca tadi ya. Jadi Rasulullah itu paling menjaga sekali itu salat sebelum subuh. Walil muslim raqatan fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Masya Allah ya. Ini perlu perhatikan nih. Jadi orang yang suka bangun sebelum subuh, apalagi diawali dengan sholat malam, udah. Di mata para malaikat tuh dia orang yang paling kaya pada hari itu. Bill Gates, hartanya berapa? 2000 triliun. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanah, dalam bentuk aplikasi. Coba Allah merubah sistem alam. Satu geser aja, matahari digeser sekian senti, rusak aplikasi. Karena gravitasi rusak. Tapi orang yang punya sholat subuh, orang yang punya sholat malam, kemudian sholat sebelum subuh, mau dunia dijungkir balik, itu sudah menjadi ketetapan ya, jadi ketetapan. Baik Allah mau gempa, mau tsunami, mau apa, kita sudah punya status orang yang paling kaya. Kita sudah punya status orang yang paling kaya. Maka ada salah satu binatang yang tugasnya menjaga kita untuk bangun malam, yaitu apa? Ayam berkokok. Saya belum menemukan riwayatnya, cuman saya pernah dengar dari para kiai saya. Jadi ayam itu tatkala berkokok dia melihat malaikat. Jadi malaikat itu kan datangnya kan di sepertiga malam, itu ayam berkokok. Maka tatkala dengar ayam berkokok, kita bertasbih. Kemudian bangkit wudhu lalu sholat. Karena doa-doa yang kita panjatkan insya Allah makbulah, kabul insya Allah. Ya, jadi menurut Imam Muslim, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, seisinya ya berarti termasuk anak, termasuk istri, karena istri itu adalah dunia, anak itu adalah dunia. Ya, misalnya anaknya nangis, ya tunggu dulu ya, habis sholat dulu 2 rakaat, tinggalkan, karena itu adalah nilai yang tak terhingga, nilai yang tak terhingga. An Ummi Habibah Ummil Mukminin qalat. Oh ini sudah ya baca. Kok balik-balik ini? Walid Tirmidzi nahu wa zada arba'an. Udah ini juga ini. Walil khamsah man hafadhu arba'a. Walil khamsah anha man hafadhu ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu ta'ala 'alan nar. Nah, dan bagi yang 5 daripadanya, barang siapa tetap mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, niscaya Allah akan mengharamkan baginya neraka. Nah, kalau tadi orang yang makan, orang yang masuk neraka kemudian tercium asarus sujud, itu berarti sudah dimakan. Tapi kalau ini, dia akan diselamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang menjadi ahli surga
dan tidak pernah terkena api neraka. Dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ya, ada sebuah riwayat mengatakan begini, doa yang Allahumma ajirna minan nar itu satu rangkaian dengan Allahumma inni as'alukal jannah. Itu hadisnya satu. Barang siapa yang berdoa Allahumma ajirna minan nar, maka neraka berkata istajarhu minan nar. Salah samaroh istajarhu minan nar. Maka neraka juga berkata jauhkan dia dari saya, jauhkan dia dari saya. Dan barang siapa yang berkata Allahumma inni as'alukal jannah thalatha marat, maka surga berkata udkhulu ilal jannah, masukkan dia ke dalam surga. Makanya kalau di selasa itu harus ada ini, Allahumma as'aluka, Allahumma inni as'alukal jannah. Karena kalau tidak di neraka, kita tempatnya di mana? Surga. Soalnya kalau Mu'tazilah itu ada nama tempat lain, manzilah baina manzilatain. Surga bukan, neraka bukan. Dia di tengah-tengah dia. itu Mu'tazilah, orang yang yang berpikir dengan logika. Dan orang yang manzilah baina manzilatain itu diantaranya orang yang melakukan dosa besar, zina, membunuh, dia neraka tidak, karena ketika membunuh dia keluar dari Islam, ketika zina dia keluar dari Islam ya. Hadis selanjutnya ya. Wa an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahum ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahu. Hadis ini sahih. Dari Ibnu Umar ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memberi rahmat seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi 4 rakaat juga. Jadi banyak ya, 4 rakaat banyak. Tapi sunnahnya itu ba'diyahnya di rumah, qobliyahnya di rumah. Kenapa? Karena yang sunnah-sunnah itu rawan akan riya. Sedangkan yang jamaah itu adalah syiar. Maka sunnahnya syiar ada di masjid. Ya. Jadi yang sekiranya nanti dianggap menjadi soleh, yaitu kita harus sembunyikan. Tapi yang sekiranya kita menjadi seorang muslim, itu harus kita tampakkan. Oh, ternyata Pak Mariono Islam. Kok nggak pernah kelihatan di masjid? Gitu kan? Harus kita tampakkan. Kita muslim ya harus di masjid. Jangan, oh Pak Mariono Islam, kok nongkrongnya di perempatan? Waduh. Makanya identitas itu penting. Jangan sampai KTP itu dihilangkan agamanya. Penting itu. Di akhirat kita tidak ditanya kamu dari negara mana, tapi agamamu apa. Nah, penting itu. Yang mentang-mentang yang menguasai PDI lalu agama dihilangnya, enggak juga. Enggak bakal itu. Perang kalau itu. Perang kalau agama dihapus. Dengan rahmat Allah Indonesia merdeka. Masa setelah merdeka lambang agama dihapus? Apa? Tulisan agama? Ya enggak, untuk membedakan orang yang lain dengan yang lain. Penting. Dan identitas perilaku kita juga penting. Jangan sampai seorang muslim perilakunya kayak orang yang enggak punya agama. An Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzanni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qablal maghrib thumma qala fi thalitha liman sya karahiyah ayyata khidhahan nasu sunnatan rawahu Bukhari. Dari Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzanni, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah sebelum maghrib. Sallu qablal maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Tsumma qala fi tsalitsah, dan beliau bersabda pada ketiga kali,
bagi siapa saja, bagi siapa yang mau. Karohiyah ayattakhidhaha annasu sunnatan. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka orang yang jadikan satu ketetapan yang berat. Karena Rasulullah itu tidak suka, takutnya itu menjadi kewajiban. Makanya disebutkan bagi yang mau. Tapi ini adalah sunnah. Shollu qoblal maghrib. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Itu harus kita jalankan setelah tahu. Kalau kemarin-kemarin kan tidak tahu, ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Tapi setelah tahu harus kita laksanakan. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qoblal maghrib raka'ataini. Dan dari riwayat Ibnu Hibban bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Walil Muslim an Ibni Abbas qala kunna nusolli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bara'ana walam ya'murna walam yanhana. Dan bagi Muslim dari Ibnu Abbas ia berkata, biasa kami sholat 2 rakaat sesudah masuk matahari. Sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kami, tetapi ia tidak perintahkan dan juga tidak melarang. Berarti ini hadisnya hadis takriri, ya, di mana Rasulullah melaksanakan, di mana Ibnu Abbas melaksanakan, Rasulullah ada tapi tidak melarang. Nah, ini huru bisyamsi, tatkala matahari mulai tenggelam. Namun huru bisyamsi ini sudah masuk di mana waktu maghrib, ya. Karena kalau sebelum masuk maghrib itu tidak boleh sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah setelah asar. Wa an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla sholatus subhi hatta inni aqulu aqra bi ummil kitab, muttafaqun alaih. Dari Aisyah ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meringkas 2 rakaat sebelum subuh hingga saya ragu-ragu adakah ia baca surat Al-Fatihah. Nah, ini Rasulullah ketika sholat sebelum subuh ini cepat bacaannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Karena di hadis selanjutnya dijelaskan takut ketinggalan waktu sholat subuh. Ya. An Abi Hurairah anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 2 rakaat surat Al-Fajr dan qul huwallahu ahad. Kalau kita kan itu sudah menjadi bacaan tiap hari, ya. Jadi istri kita juga biasa aja. Ini kalau Aisyah yang lihat, loh Nabi kok sholatnya cepet banget, jangan-jangan nggak baca Al-Fatihah, padahal yang dibaca adalah surat yang biasa kita baca sehari-hari. Jadi beda. Rasulullah biasa sholat baca Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, itu 1 rakaat, Bu. Tiba-tiba baca surat Kulhu. Kalau kita kan enggak, itu sudah bacaan tiap hari. Kulhu Allahu ahad, Allahus samad. Sudah bacanya Kulhu, keras di lagu-lagu lagi. Ada aja umat akhir zaman ini. Ya, tapi karena kita umat kita ini adalah umat yang mobile kan. Jangankan surat panjang, tidak dibalas WA dalam hitungan menit saja kita sudah curiga. Jangan-jangan Pak Haji lagi marah nih. Jadi kita tuh harus cepet ini. Umi Bilqis, Ustaz, bisa ngajar nggak? Siap, langsung. Kalau nggak baca langsung, itu bisa jadi prasangkanya, oh jangan-jangan lagi nggak enak nih gitu. Kayak sekarang gitu. Jangankan sholat panjang, dibalas WA saja itu bisa jadi masalah, Pak. Zaman sekarang itu. Istilah anak muda sekarang kan, yang menyakitkan itu bukan yang jomblo, tapi yang WA cuma dibaca doang. Kayak gitu katanya. Ya, nah, ada aja orang itu. Itu ya, beruntunglah. Ya, nanti Ustadz Hasbullah nanti akan beradaptasi dengan dunia
yang lain ya, bukan dunia gelap. Jangan bilang dunia gelap. Dunia lain ya. Dunia lain juga dunia gelap juga ya, dunia hantu ya. Aduh. Ya, tapi nanti akan terbiasa. Semoga dimudahkan rezekinya, dilonggarkan kemudahan dalam segala hal. Amin. Ya, ini juga untuk semuanya nih, untuk semua tunanetra. Karena tunanetra itu orang yang ya tidak bisa melihat lah. Itu sudah pasti. Maksudnya begini, orang yang melihat saja hidupnya susah, apalagi yang tunanetra. Maka saya mengajak teman-teman ini yang mempunyai keluangan rezeki, yang punya kelebihan rezeki, mari kita donasikan di tempat yang benar, di tempat benar-benar orang yang membutuhkan. Karena misalnya ini Pak Mariono kerja mijit, dia pengen belajar agama, tapi nggak ada dana. Itu yang dosa tetangganya loh Pak. Tetangganya yang mampu itu dosa dia. Makanya Pak Mariono juga jangan malu-malu kalau misalnya nggak punya duit, ngomong ke tetangganya, Bu, saya mau ke Asifa, ada uang receh enggak? Berapa ongkosnya? Berapa? 100.000 pulang pergi. 100.000. Alhamdulillah. Nantilah. Jadi begini, ada orang kaya mau menafkahkan rezekinya tapi tidak tahu tempatnya. Itu ada. Itu makanya perlu diadakan Baitul Mal. Diadakan Baitul Zakat. Ada bazis. Itu ya tujuannya itu. Jadi banyak orang-orang kaya yang tidak ngerti untuk belanja. Saya kemarin itu istri saya disuruh belanja oleh temennya. Dia belanja piring berapa? 1,5 juta. 1,5 juta belanja piring. Nah, kalau kita punya uang 1,5 juta untuk apa itu? Itu piring doang loh, piring untuk makan itu. 1,5. Jangan nambah-nambahin, 1,5 aja. Cuman kan piring dan piringnya nggak banyak, nggak satu truk, berapa biji gitu. Ya untuk apa itu? Ya itu sifat Rahman Allah. Ya kita ya punya piring, mereka punya piring, cuman kan harganya yang beda. Fungsinya sama untuk makan. Ya, gitu. Ya gitu ya Bu Asmina ya. Ya. Bu Asmina udah dapat wahyu belum? Wah, Masya Allah. Hadis selanjutnya ya. Ya, an Aisyah qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rakaatil fajri istaja'a ala shikkihi al-aiman, rawahu Bukhari. Ya, ini Rasulullah sebagai manusia biasa ya, jadi kadang lelah juga. Dan dari Aisyah ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sholat fajar ya, ia berbaring atas lambung kanannya. Jadi dia berbaring di atas lambung kanan, berarti menghadap ke kanan ya. Iya, miring ke kanan. Untuk apa? Untuk mensterilkan lambung, ya, biar lambungnya nggak capek juga, agar tulangnya juga bisa lurus. Ya, kita kan kadang duduk, karena Rasulullah itu dari sholat Isya itu tidur sebentar. Nanti di sepertiga malam beliau bangun sampai subuh. Itu jadi nabi-nabi zaman dulu itu memang malamnya itu untuk ibadah. Iya, itu bedanya orang yang beriman sama orang yang beramin itu gitu. Kalau saya kan amin itu. Kalau saya kan amin. Kalau nabi-nabi itu gitu. Jadi malamnya itu tidurnya sedikit beliau. Dan rata-rata orang yang hebat itu malamnya tidurnya sedikit. Siapa itu yang pengacara kondang itu yang jarinya banyak emasnya itu? Hotman Paris. Itu beliau sebelum subuh udah bangun loh. Hotman. Iya, beliau sudah bangun. Ya makanya kita jangan kalah, maksudnya gitu, bukan masalah apanya. Kita jangan kalah kita. Kita punya keyakinan bahwa sebelum subuh itu makbul doanya.
Doa apa Ustaz? Doa apa aja? Dunia. Kalau dunia bukan tempat kau. Bilang gitu aja kan. Jadi ya misalnya kita, saya sholat malam kok nggak kaya-kaya. Allah itu tahu apa yang kau butuhkan. Tahu. Kebutuhan kamu ya cuman makan, minum, rumah yang masih sewa ya sewa dicukupin mesti. Bersyukur. Allah itu tidak memberikan apa yang kau inginkan. Terkadang gitu. Yang kau inginkan nanti saya ganti di surga. Wah. Karena rata-rata penduduk surga itu adalah memang kaum duafa. Dan penduduk kaum neraka itu kaum wanita, tahta dan harta. Itu Bu. Abdurrahman bin Auf itu ketika Rasulullah memberitakan itu langsung dibuang semua uangnya. Bagaimana cara membuangnya ini? Wah, akhirnya waktu itu ada perang, orang-orang nggak pada panen korma, dibelilah korma busuk itu, diambilin, dibeli, biar dia miskin. Ternyata di daerah Yaman atau di daerah Mesir ada penyakit wabah, yang obatnya adalah korma itu. Akhirnya dibeli dengan harga 3 kali lipat, kaya lagi dia. Memang sudah takdirnya kaya, mau apa lagi? Dia jalan ke pasar aja dapat uang. Abdurrahman bin Auf. Dan sampai sekarang itu banknya ada, tanah yang digunakan untuk wakaf korma yang diberikan ke Masjidil Haram sampai sekarang masih berbuah. Tapi apa? Masuk surganya 1000 tahun lebih lama daripada Bilal. Bagaimana? Kan saya heran kadang orang yang pamer harta itu, di YouTube pamer harta. Ini demi Allah ya, saya katakan begini. Itu yang kau tunjukkan, setiap orang miskin yang pengen, dosa kau. Yang sultan-sultan itu, dosa kau. Penduduk Indonesia ada berapa juta? 200.000 jiwa itu. Menanggung dosa orang yang pengen punya mobil, punya rumah mewah dengan rumah kita. Itu kau dosa kau. Beli baju harganya 100 juta. Kita beli baju 10.000 3 Pak ya? Mereka untuk ya Allah, la haula wala quwata. Itu ya Allah. Padahal Abdurrahman bin Auf itu nggak pernah memamerkan hartanya, tidak pernah dia. Malah dikasihkan orang. Kamu perlu apa gini, kasih nggak pernah pamer. Ya malah balik lagi. Kalau sudah takdirnya orang kaya. Makanya sholat malam, sholat duha, jangan berharap tentang dunia. Jangan. Mau sedekah, mau apa, jangan berharap tentang imbalan dunia. Jangan. Karena semua amalan kita tujuannya itu untuk kebaikan kita yang pertama. Semua amalan kita tujuannya untuk kebaikan kita fi dunya wal akhirah. Makanya kan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar didahului oleh apa? Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu orang kafir ya. Orang kafir dia hanya mementingkan dunia dan tidak ada nilai-nilai akhiratnya. Sedangkan kita wa minhum wa minan nas tadi ya. Wa minan nas may yaqulu wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu orang muslim. Jadi orang muslim itu dunia ya berharap, tetapi dia menjadi second, kesekian kalinya tujuannya itu satu, akhirat. Karena akhirat adalah khairul laka minal ula. Sedangkan dunia adalah ya gitu-gitu aja yang saya lihat Pak Haji, Pak Mariono, Bu Asmina. Ini saya yakin nih di surga nanti saya akan bertemu Pak Mariono, Pak Haji ini tidak kayak gini bentuknya. Karena bentuk orang surga kan ganteng-ganteng kan. Enggak seperti inilah. Nanti ganteng-ganteng masih pangling saya itu. Kayaknya yang nyapa dulu Pak Mariono sama Pak Haji. Oh, Pak Ustadz itu. Karena saya kan dari dunia udah ganteng, Pak. Jadi mudah dikenali.
Iya. Jadi orang di surga nanti itu gantengnya maksimal. Hanya cadaan Rasulullah kan pernah ada seorang wanita tua itu. Ya Rasulullah, apakah saya mau surga? Tidak. Tanya lagi, ya Rasulullah, apakah saya mau surga? Tidak. Sampai 3 kali. Pulang dia nangis. Jelasin. Di surga itu nggak ada nenek-nenek, Bu Asminah. Bu Asminah sekarang yang kayak gitu. Ya nanti jadi cantik lagi. Tingginya itu setinggi apa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu 360 hasta. Bukannya tinggi-tinggi, nggak ada orang kuntet-kuntet, nggak ada itu. Kecil nggak ada. Nggak ada orang buta. Makanya mesti saya pangling mesti. Loh, ini Pak Mariono, wah ini Pak Haji. Loh, matanya udah tidak ada, bisa udah ada. Kok jadi tinggi Bu Asmina dulu kecil ya? Mesti akan gitu mesti. Kita akan pangling ini. Nanti kita reuni di sana ya Bu Asmina ya. Amin amin. Makanya Bu Asmina. Kan mau berangkat sekarang, emang buru-buru banget Basmina. Itulah anehnya umat Islam gitu. Padahal Khalid bin Walid itu, ya, Khalid bin Walid tatkala menjelang ajalnya menangis dia. Ditanya sama anaknya, kenapa menjelang ajal seorang mujahid kok menangis? Kata Khalid bin Walid, saya menyesal. Coba kau lihat di seluruh tubuhku. Lihat di setiap jengkalnya. Maka tatkala dilihat, setiap jengkalnya itu ada 3 luka. Panah, tombak, pedang. Tapi kenapa saya tidak mati syahid? Kok mati saya di ranjang? Itu yang menjadi penyesalan Khalid bin Walid itu. Sepanjang setelah dia masuk Islam, sepanjang hayatnya untuk berperang, dari menjadi tentara biasa sampai diangkat menjadi panglima sampai menjadi tentara biasa lagi. Dia penyesalan satu, bukan kenapa saya nggak jadi panglima terus, itu enggak, tapi kenapa saya tidak mati syahid. Bu Asmina malah ditanya, Bu mati sekarang gak mau. Itu bedanya. Mati nanti itu justru aduh. Kalau sekarang kan lagi fisabilillah, lagi belajar ini. Ya jangan nanti jamaahnya kurang 1. Baru masuk 1 masa mau kurang 1 lagi ya. Jangan ya, semoga kita sehat semuanya, terhindar dari wabah, banyak rezekinya, disehatkan badannya, dikuatkan iman dan Islamnya, dan yang paling penting itu adalah husnul khotimah. Baik, kayaknya ini sudah cukup waktunya. Sekarang jam 11.34 ya. Jadi seperti biasa, al-adatu muhakkamah. Sebelum kita tutup acara ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator.